Salam jumpa para sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkah dalam. Tema Rema kita kali ini adalah pemberian diri itu sebuah nilai. Adapun Injil yang akan kita pakai dasar sebagai renungan dan refleksi kita adalah Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Di sana dikisahkan bahwa Yesus sudah dekat Yerusalem dan orang menyangka kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus mengatakan, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh dan dia akan dinobatkan menjadi seorang raja dan akan kembali. Sebelum berangkat, dia memanggil 10 hambanya dan memberi uang 10 mina. Pakailah untuk berdagang sampai aku kembali. Namun orang-orang sebangsanya tidak setuju jika ia menjadi seorang raja. Mereka sangat membenci dia. Maka kemudian mereka mengirim utusan untuk mengatakan bahwa orang-orang sebangsanya tidak setuju ia menjadi seorang raja. Namun apa yang terjadi? Sekembalinya ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberi uang mina untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama mengatakan, Tuan, uang Tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau setia dalam perkara kecil. Terimalah kekuasaan atas 10 kota. Yang kedua mengatakan, Tuan, uang Tuan telah kami laksanakan. Dan akhirnya saya bisa mengembalikan, menyerahkan kepada Tuan, yaitu 5 talenta. Maka tuannya mengatakan, kuasailah 5 kota. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan oleh dia? Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak kutaruh dan menuai apa yang tidak kutaburkan. Dia sudah tahu dari semula. Tetapi kenapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang bisa menjalankan uangku? Lalu Tuhan itu berkata kepada orang-orang yang ada di situ, ambil mina yang satu itu, berikan kepada orang yang punya 10 mina. Namun orang banyak itu berkata, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia berkata, setiap orang yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini, mereka yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah itu Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Nah, apa yang kita lihat? Orang yang pertama menerima dan kemudian mengoptimalkan dengan usahanya sendiri, dengan talenta yang diterimanya, bukan dengan semangat minimalis. Ia menyerahkan kembali hasil usahanya kepada tuannya dengan penuh sukacita dan syukur. Juga dengan demikian, orang yang kedua, hanya bedanya yang bisa dia serahkan kembali kepada tuannya tidak sebanyak orang yang pertama. Soalnya dia mempunyai talenta yang tidak sama dengan yang pertama. Akan tetapi dia juga sudah mengoptimalkan usahanya dan menyerahkan kepada tuannya dengan sukacita dan syukur. Inilah kesamaan antara orang yang pertama dan orang yang kedua. Mereka berdua sama-sama menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka. Maka mereka juga membalas dengan sikap tanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka.
Pasti beda dengan orang yang ketiga, yang mempunyai a priori atau image gambaran yang negatif tentang tuannya. Orang yang keraskah, kurang bijaksanakah? Bukankah awalnya kita diberi mina dengan cuma-cuma, yaitu God given? Maka kita perlu merawatnya dengan baik, jujur, dan benar. Tentu dengan semangat, sukacita, dan kerendahan hati. Hilangkanlah sikap bersungut-sungut apabila dan juga apalagi berbantah-bantah. Maka sikap merawat bukanlah hanya menjaga agar supaya tetap ada, tetapi juga menumbuh kembangkan apa yang telah kita terima dengan segala akal budi dan kemampuan kita masing-masing. Lukas menekankan agar kita tidak mudah meremehkan segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan dan kepada siapapun kita lakukan. Hendaknya tetap dengan nilai pelayanan yang kita wujudkan dalam optimalisasi dengan kerja keras kita. Maka benar bukan dengan sikap minimalis. Maka kalau kita bisa melompat sejauh 1 meter, kenapa kita hanya melompat 1/4 meter saja? Kalau kita mempunyai kesempatan untuk melayani orang-orang marginal, tersingkir, kecil, lemah, miskin, dan difabel saat ini, mengapa kita menunggu sampai ada kesempatan untuk bisa melayani orang-orang yang terhormat, yang kaya, berstatus di masyarakat, dan sebagainya? Ingatlah akan sabda Tuhan, barang siapa melayani saudaraku yang paling hina sekalipun, engkau sudah melayani untuk aku. Semoga renungan ini sangat berguna dan memicu kita para sahabat Rema yang terkasih agar bisa semakin melayani dengan penuh sukacita, semangat, namun tetap memiliki kerendahan hati. Semoga Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.